Ilahi anta muqdi wa ridhoka mazhabi a'tini mahadata wa manfaataka. Yang saya hormati guru kita Ustaz Haji Maulana Faizin MA, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Nurul Iman dan jamaah masjid di sekitar pengajaran ini ataupun betul. Pertama-tama adalah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT karena atas perkenannya jualah kita pada pagi hari ini diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita dapat hadir di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, telah hadir di tengah-tengah kita guru kita yang pada kesempatan pada pagi hari ini akan memberikan materi tentang fikih. Kita doakan guru kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dapat memberikan ilmunya kepada umat di kita. Mudah-mudahan kita juga dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, seperti biasa nanti setelah materi diberikan, kita akan berikan kesempatan tanya jawab di seputar fikih ataupun mungkin yang lainnya kalau ada kesempatan jawab. Untuk itu marilah kita buka pertemuan ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan kesempatan kami berikan seluas-luasnya kepada guru kita. Saya silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa barik wa sallim asma'in amma ba'du. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال تعالى أيضا فإن الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وفي رواية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي أيضا من خرج لطلب العلم فهو في سبيل الله كالجمعة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الحمد لله رب العالمين. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang saudara guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang selalu taat dan patuh kepada Allah, yang selalu menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah, marilah kita selalu sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini bangunkan kita kembali, bangkitkan kita kembali, dibangunkan, dibangkitkan dalam keadaan iman dan Islam. Selalu Allah Ta'ala berikan kesehatan dan kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir kembali di rumahnya Allah, hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah SWT Allah dengan memberikan sholat subuh alhamdulillah dengan berjamaah. Selawat dari salam, salam dari salawat, mari selalu kita sanjungkan, kita sampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, junjungan kita, panutan kita,
habibana wa syafi'ana wa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu menyampaikan salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sambil berusaha untuk menghidupkan kembali, mengamalkan, menyampaikan, mendakwahkan apa yang telah menjadi sunnah dan ajarannya, baik sunnah secara zahir, sunnah secara batin, sunnah secara sirah dan syariah. Kita mohon kepada Allah semoga kita, keluarga kita, jamaah kita khususnya, muslimin dan muslimat pada umumnya, besok hari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan menyampaikan yaitu materi fikih yang berkenaan tentang yaitu sholat berjamaah. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya sholat berjamaah satu ada imam, juga ada makmum. Sedikit-sedikitnya berjamaah itu adalah 2 orang. Kalau 1 orang itu sholat sendiri, 2 orang itu berjamaah. Jadi sedikit-sedikitnya berjamaah itu 2 orang, 1 jadi imam, 2 jadi makmum. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 derajat. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 derajatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba kita sampaikan ngaji bersama-sama apa cara yaitu salat berjamaah. Jamaah sekalian akan Subhanahu wa taala di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga salat berjamaah 40 waktu. Riwayat yang pertama 40 waktu itu adalah 8 hari. Kemudian 40 hari, memang 40 hari Allah Subhanahu wa taala akan berikan 2 kebebasan. 1 kebebasan daripada azab kubur dan azab neraka, dan yang kedua kebebasan daripada sifat nifaq atau sifat munafik. Nah, para alim ulama hadis dan para alim ulama fikih berpendapat bahwasanya yudriku takbiratul imam, menemui takbiratulnya imam. Jadi sholat berjamaah dapat 27 derajat. Sholat berjamaah 40 hari atau 40 waktu itu yudriku takbiratul imam, menemui takbiratulnya imam. Ketika imam takbiratul ihram Allahu akbar, makmum itu sudah ada di belakangnya. Nah, kapan seorang makmum itu mengikuti gerakan-gerakan yaitu imam? Para ulama fikih dalam beberapa kitab fikih menjelaskan bahwasanya ketika imam takbir, makmum sudah ada di belakangnya. Setelah dengan Subhanahu wa taala selesai takbir, baru makmum itu takbir. Bagaimana seorang imam, seorang makmum takbirnya bareng? Sholli fardhu subhi raka'atain mustaqbilah qiblati imam. Yang makmuman juga itu sholli fardhu subhi raka'atain mustaqbilah qiblati. Apa namanya itu makmuman lillahi ta'ala bareng Allahu akbar. Seorang imam ketika takbir, kemudian makmum juga takbir bareng, paronan bareng, takbirnya imam dengan takbirnya makmum, dalam kajian fikih hukumnya makruh. Jadi imam takbir, makmum takbir, makruh bareng. Dalam kajian fikih itu hukumnya makruh. Nah, sekarang makmumnya ini takbir duluan, imamnya akhir, nggak jadi jamaahnya. Nah, terus bagaimana? Dalam kajian fikih adalah mutatabian, mutawalian. Mutatabian ngetut buri, bukan ngetut bahyani. Ngetut buri itu adalah mengikuti
gerakannya. Usolli diawali daripada Allahu Nas, diawali daripada imam disunahkan dalam kajian fikih. Seorang imam disunahkan sebelum takbir, sebelum jamaah menghadap ke belakang untuk meluruskan saf, dan yaitu apa, merapatkan saf dengan mengatakan pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia boleh, sawu sufufakum rasu wa'adilu boleh, atau ditambah hadis Rasulullah fa inna tasbiyatus sufuf min tamamus shalah, lurus dan rapat, sungguhnya lurus dan rapat itu menjadi kesempurnaan sholat berjamaah, itu hukumnya sunnah. Kemudian dapat sekalian subhanallah, seorang imam mulai yaitu apa, diawali ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa amrun nas sampai akhir, hukumnya sunnah. Bagi bapak ibu-ibu yang sudah diatur ini, Allahumma antal maksud waridul madlub aqdini mahabbata wa ma'rifata, monggo. Kemudian yaitu apa, baru melafalkan niat hukumnya sunnah. Kemudian waktunya niat ketika takbiratul ihram, kemudian tempatnya di dalam hati. Usolli fardhu subhi raka'atain mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah, ketika selesai Allahu akbar, makmum baru takbir. Kalau baru makruh, kalau dulu tidak sah jamaahnya. Jadi Allahu akbar, makmum ya itu baru dia itu apa, takbir. Coba sekalian akan semangat, ini namanya mutatabian, mutawalian, yaitu apa, untuk peduli mengikuti dari gerakannya. Kemudian coba sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disunahkan yaitu apa, doa iftitah, kemudian baca Fatihah, kemudian ketiga waladdallin, disunahkan untuk berdoa imam dan makmum, Rabbi firli wali walidayya amin. Kemudian seorang imam yang bijak, seorang imam yang alim, yang hakim, memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah walaupun toh tidak sampai akhir. Sekalian dengan Subhanahu wa ta'ala, dalam bahasa fikih itu ada namanya saktah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diam sebentar. Amin. Ini namanya saktah. Yang memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah walaupun tidak sampai selesai. Kemudian imam melanjutkan baca surat Bismillahirrahmanirrahim, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saktah, diam sebentar. Jadi bukan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Saktah, saktah itu adalah diam sebentar. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam sebentar baru nafas. Nah, narik nafas. Terus sekalian akan Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi dilema di masyarakat kita dalam kajian fikih bagaimana? Kapan imam itu rukuk, kapan imam itu takbir intiqal? Dalam kajian fikih pertama, para ulama fikih menjelaskan bahwasanya seorang imam mengucapkan Allahu Akbar, pendapat ulama fikih yang pertama itu adalah ketika sudah sampai rukuk baru bilang Allahu Akbar. Bagaimana kalau masih berdiri, Allahu Akbar diduluin oleh makmum? Jadi sekali lagi dalam surah Subhanahu wa ta'ala, seorang imam, ya tadi saya praktekkan, ketika saya rukuk, pas rukuk itu saya bilang Allahu Akbar. Supaya apa? Supaya makmum tidak mendahului imam.
Dalam riwayat, siapa seorang makmum yang mendahului gerakan imam, diibaratkan kepalanya seperti kepala keledai. Maksudnya kepala keledai itu, keledai itu adalah hewan yang paling telat mikir. Keledai itu adalah hewan yang paling bodoh. Orang Arab kalau dibilangin antakal himar, marah dia. Kenapa? Himar itu hewan yang paling bodoh, Pak Haji. Di dalam kitab Tangkihul Hayawan, hati-hati anak kecil jangan sampai kena air liurnya keledai. Hati-hati, nanti bisa teroris telat mikir. Sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, keledai itu seandainya hewan-hewan yang lain itu cerita yang lucu, hewan-hewan yang lain itu tertawa terbahak-bahak. Tapi keledai ini diam aja 3 bulan berikutnya baru tertawa, Pak. Jadi kalau kita ngobrol, aja diam aja. Selesai ngobrol baru tertawa, baru keledai. Saking goblok. Jadi Rasulullah SAW seorang yang mendahului gerakan imam itu diibaratkan kal himar, warok suhu kal himar. Kepalanya seperti kepala himar, otaknya seperti otak himar. Nah, ini bahasa kasarnya. Jamaah sekalian dari Subhanahu wa Ta'ala, jadi kapan seorang imam bilang Allahu Akbar? Apakah masih berdiri? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah diduli makmum. Nah, dalam kajian fikih jamaah sekalian Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama itu adalah imam sempurna rukuk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, baru makmum ikut Allahu Akbar. Ini pendapat ulama fikih yang pertama. Pendapat ulama fikih yang kedua itu separuh lebih, Pak. Jadi seorang imam lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kira-kira posisinya separuh baru bilang Allahu Akbar. Supaya apa? Supaya makmum itu tidak didului atau tidak bersamaan dengan imam. Karena kalau bersamaan makmum dengan imam gerakannya itu hukumnya makruh. Dan rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, tamanina. Yang dalam bahasa fikih itu juga bisa disebut sakat, diam sebentar, bukannya tuh cuma Rabbil Alamin wa bihamdihi tinggal langsung Allah, tidak. Tapi apa? Sakat, tamanina. Tamanina itu diam sebentar, sekedar membaca Subhanallah. Ya, kapan bilang sami Allah itu? Para ulama fikih berpendapat bilang sami Allah itu imam sudah posisi tegak. Ini mudah tarofannya. Sami mengingatkan, bukan ngajari buaya berenang. Ini kanan kiri saya ini imam besar semua ini. Ini Imam Al-Furqan di depan Islamic Center. Ini saling mengingatkan. Jadi bilang sami Allah liman hamidah itu bukannya masih rukuk. Tapi apa? Imam bilang sami Allah itu imam sudah berdiri tegak. Ini pendapat ulama fikih yang pertama. Yang kedua itu separuh lebih. Jadi imam bilang sami Allahu liman hamidah, itu imam itu gerakannya sudah separuh lebih. Para ulama fikih menjelaskan kenapa kok seperti ini. Iya, karena kalau imam bilang sami Allah itu masih rukuk didului oleh makmum, apalagi yang paling belakang itu didului. Maksudnya belakang itu cepat pulang, Pak, ke masjid terakhir pulangnya duluan. Ada yang seperti itu, Pak, itu disenangi oleh orang. Puasanya duluan, hari rayanya puasanya itu akhir, hari rayanya itu mau duluan. Nah, ini nanti akan terjadi itu karena hari Sabtu nanti itu sebuah ormas Islam sudah menentukan yaitu puasa Ramadan. Jadi sekalian akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ketika imam
sudah sampai tidak tegak ataupun yaitu apa separuh lebih bilang sami Allahu liman hamidah, baru makmum ikuti dari belakang. Nah, sekarang ucapan apa makmum itu? Apakah sama sami Allahu liman hamidah? Ini sering di masyarakat kita mendengar yaitu apa? Makmum bilang sami Allahu liman hamidah. Dalam kajian fikih, seorang makmum ataupun mubalik yang menyampaikan takbir-takbirnya imam itu cukup yaitu apa? Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Jadi ada wa dan ada dan tidak ada wa. Sami Allahu liman hamidah, makmum baru Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Panjang milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Terus sekali lagi Subhanahu wa ta'ala, dari sekali lagi Bapak-bapak ibu-ibu, mari kita sempurnakan sholat kita. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sahabat melihat Nabi sholat, tabi'in melihat sahabat, tabi'in melihat tabi'in. Nah, kalau kita melihat para alim ulama, melihat itu para guru-guru agama kita. Jangan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ketika imam sami Allah atau sami Allah liman hamidah, dari makmumnya itu apa bergerak, makmum mengatakan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, cukup atau sempurna milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in. Kemudian kalau sekalian dalam Subhanahu wa ta'ala, imam sujud. Dalam kajian fikih bahwasanya Rasulullah bersabda, jangan kamu sujud seperti sujudnya unta. Unta itu kaki depan kalau nekuk banyak. Kita perhatikan unta di Arafah atau di Lembah Hijau. Jadi unta itu kalau duduk itu kaki depan. Nah, maksudnya jangan sujud seperti unta, lantas duduk ke sujudil ibil. Jangan sujud seperti sujudnya unta, maksudnya jangan tangan duluan. Tetapi dalam kajian fikih, sujud itu adalah lutut duluan. Lutut. Ini dalam kajian fikih. Jadi sujud itu lutut duluan, bukan tangan duluan. Kalau tangan duluan berarti unta. Berarti yang sujud tangan duluan itu unta. Unta kan di Arab Haji, hewan yang itu paling kuat berjalan. Kalau di Indonesia bukan unta, ontel. Sepeda ontel, karena bentuknya seperti unta. Terus sekalian dari Subhanahu wa ta'ala, lantas duduk ke sujud itu jangan itu seperti unta. Unta itu apa? Kalau duduk yaitu apa? Tangan duluan, maka lutut duluan. Jadi tata cara sujud dalam kajian fikih itu adalah lutut duluan. Terkecuali darurat seperti wudu. Nah, lain lagi seperti bisulan. Ataupun yaitu apa? Sakit kaki. Ataupun hamil nggak lahir-lahir. Nah, itu hamil nggak lahir-lahir itu berat itu kalau lutut duluan itu nanti bisa merocok nanti itu. Ya, maka tangan duluan itu namanya darurat. Jadi dalam kajian fikih sujud itu adalah kaki duluan. Ya, insya Allah kalau yang sujud kaki duluan nggak samurak. Amin Allah. Amin. Jadi lutut duluan. Terus sekalian dalam Subhanahu wa ta'ala, ya. Ketika sudah sujud sempurna baru bilang Allahu Akbar. Jangan sampai masih iktidal, masih berdiri bilang Allahu Akbar, nanti diduluin makmum. Paling tidak itu sudah separuh akhir. Jadi separuh akhir baru bilang Allahu Akbar. Supaya apa? Tidak dibarengi oleh makmum dan tidak didahului oleh makmum. Ketika barengi makmum hukumnya makruh, ketika didahului makmum maka jamaahnya kurang. Sama
sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sujud doa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la. Diam sebentar, namanya thama'ninah. Jadi tidak langsung pentul ditempel ditutul. Sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ditekan. Jadi sujud itu ditekan Pak. Tapi tidak sampai diusap-usap. Bagaimana sujud di kasur? Bagaimana sujud sajadah imam ini ada kaki busa? Boleh, tapi ditekan. Bukti tekan itu ada dekoknya. Buktinya tekan ada bekasnya. Jadi sujud itu ditekan. Sekalian akan Allah Subhanahu wa taala, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Diam sebentar, thama'ninah, baru Allahu Akbar dalam posisi sudah duduk. Jadi posisi duduk baru bilang Allahu Akbar, supaya apa? Tidak dibarengi dan tidak didahului oleh makmum. Minimal itu adalah separuh. Jadi separuh lebih baru bilang yaitu apa? Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni warfa'ni waskurni wahdini wa'afini wa'fu'an. Diam sebentar, thama'ninah, baru Allahu Akbar. Sudah posisi sujud seorang imam baru bilang Allahu Akbar, supaya tidak didahului oleh makmum. Atau paling tidak separuh lebih itu imam bilang Allahu Akbar. Kemudian sujud yang kedua, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebentar. Nah, sekalian subhanahu wa ta'ala dalam rakaat yang kedua kajian madhab, kajian fikih madhab Imam Syafi'i itu disunahkan namanya julusul istirahah. Ya, ibu dan bapak hukumnya sama. Jadi ibu dan bapak ketika sholat dari rakaat pertama, rakaat kedua itu disunahkan untuk duduk sebentar. Jadi dari sujud Pak Haji, ini bukannya langsung naik, tapi kajian dalam fikih madzhab Imam Syafi'i dari sujud yang kedua mau rukuk, sujud yang kedua mau berdiri itu disunahkan duduk sebagaimana duduknya antara dua sujud, sebagaimana duduknya tahiyat awal. Sujud sebentar, nggak baca apa-apa, sekedar yaitu apa lamanya itu sekedar thama'ninah. Nah ini sudah. Ini mohon maaf mengingatkan kepada kita semua yang sudah biasa alhamdulillah, tapi yang belum mari kita apa namanya kita niat untuk mengamalkan, karena ini hukumnya sunnah. Dalam kajian madzhab Imam Syafi'i dari rakaat 1 ke 2, dari rakaat 3 ke 4. Ya, kalau rakaat 2 ke 3 itu kan tahiyat awal. Rakaat 1, rakaat kedua, rakaat 3, rakaat 4 itu tidak langsung berdiri, tapi dari sujud, ya dari sujud yang kedua ibu-ibu sebelum naik ini duduk sebentar, ya sebagaimana tadi saya praktekkan, ya duduk sebentar, tidak baca apa-apa, sekedar lamanya itu baca subhanallah, sekedar baca seorang ada baca subhanallah juga, kemudian naik. Ketika sudah tegak, baru seorang imam bilang Allahu Akbar, supaya apa? Tidak diberi oleh makmum. Supaya apa? Tidak diberi oleh makmum. Atau minimal sudah mau sampai separuh lebih, mau sampai baru bilang Allahu Akbar. Kita perhatikan banyak jamaah kita, mohon maaf, dari rakaat pertama, rakaat kedua ada yang angkat tangan. Dalam kajian fikih madzhab Imam Syafi'i, ngangkat tangan itu hanya ada 4 tempat dalam sholat. 1 ketika takbiratul ihram.
Sholli fardhu subi rakaatain mustaqbilal qiblat imaman atau imam melilai kalau Allahu Akbar. Satu. Yang kedua dari rukuk mau sujud. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ya, mau rukuk. Kemudian sami Allahu liman hamidah, ngangkat tangan. Tiga. Yang keempat dari tahiyat awal naik ke rakaat ketiga disunahkan ngangkat tangan. Allahu Akbar. Pertama, kedua tidak disunahkan ngangkat tangan. Ketiga, keempat juga tidak disunahkan ngangkat tangan. Jadi mohon maaf, ini mengingatkan kepada kita semua, ya, kita saling mengingatkan supaya sempurna sholat kita. Jadi disunahkan ngangkat tangan itu hanya 4 tempat. Takbiratul ihram, mau rukuk, setelah rukuk, dari tahiyat awal mau rakaat yang ketiga. Selain itu tidak ada ngangkat tangan. Kalau sholat rakaat pertama, kedua ngangkat tangan, rakaat ketiga, keempat ngangkat tangan, kemudian sujud pertama mau duduk ngangkat tangan, kemudian mau sujud ngangkat tangan, sudah ini sholatnya orang Syiah. Jadi sholatnya Ahlussunnah wal Jamaah itu ngangkat tangan hanya 4 dalam sholat. Selain itu tidak disunahkan ngangkat tangan. Bagaimana? Dari pertama, kedua ngangkat tangan, ketiga, keempat ngangkat tangan, hukumnya makruh. Tidak sampai batal sholatnya, tapi hukumnya makruh. Mari kita belajar sempurnakan sholat kita. Jangan sampai ada perkara makruh yang kita kerjakan. Jangan sekalian dilakukan subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sujud yang kedua rakaat pertama mau rakaat yang kedua disunahkan duduk sebentar. Baik bapak-bapak, baik ibu-ibu, inilah kajian mazhab Imam Syafi'i. Memang mazhab yang lain seperti mazhab Imam Hanafi, seperti mazhab-mazhab yang lain itu tidak mensunahkan. Monggo, itu mazhab yang lain. Tapi mazhab Imam Syafi'i, mari kita belajar sempurnakan mazhab kita Imam Syafi'i. Dari rakaat pertama mau rakaat kedua, dari sujud kedua ini disunahkan duduk, namanya julusul istirahah. Kemudian tidak baca apa-apa, hanya sekedar thamanina, kemudian naik. Nah, seorang imam ketika sudah berdiri tegak baru bilang Allahu Akbar, supaya tidak didahului, supaya tidak disamai oleh jamaah makmumnya. Kemudian jamaah sekalian akan subhanahu wa ta'ala, ya, dilanjutkan baca Fatihah, kemudian ada surah, kemudian amin disunahkan. Sebelum amin itu adalah Rabbufili wali daya, amin. Kemudian diam sebentar, sakta namanya, memberikan kesempatan makmum untuk membaca Fatihah, walaupun toh tidak sampai selesai, tapi berikanlah kesempatan mungkin sampai separuh untuk membaca Fatihah. Ini seorang imam yang bijak, seorang imam yang alim, yang hakim, memberikan kesempatan makmum untuk yaitu apa, membaca Fatihah. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama penjelasannya tadi, ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang sebentar Allahu Akbar, ya, minimal itu ada separuh lebih, sempurnanya itu adalah yaitu apa, sudah posisi rukuk. Terus Subhanahu wa taala baru bilang Allahu Akbar. Ya, mana Rabbil Azim wa bihamdihi tumanina. Kemudian sami Allah separuh lebih ataupun sudah tegak, baru bilang sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ada wanya dan ada sambul. Kalau yang sepanjang di samawati wal ardi wa min masyita min syai'in. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian sujud sunahnya bukan tangan tapi yaitu apa, lutut duluan, ya, lutut. Kemudian sujud mana Rabbil ala dalam 3 kali thamanina, ya. Kemudian seorang imam sudah posisi duduk ataupun hampir duduk separuh lebih, baru bilang Allahu Akbar.
Bifirli warhamni warfa'ni wasbuni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Diam sebentar, tamanninah namanya. Baru sujud yang kedua. Sekalian akan subhanahu wa ta'ala sudah posisi sujud baru bilang Allahu Akbar. Jangan sampai masih duduk bilang Allahu Akbar. Nanti ditungguin oleh makmum atau dibarengi oleh makmum. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sujud baca sujud sunah kemudian tamanninah baru yaitu apa tahiyat awal. Terus sekalian Allah Subhanahu wa taala kita lihat jamaah ini ketika tahiyat awal ini tata caranya adalah tangan mempersiapkan diri untuk yaitu apa isyarat. Bentuknya seperti angka 53 Pak. 50 itu bulat, kemudian ini angka 3. Ya, seperti ini. Jadi at-tahiyat dari at-tahiyat itu sudah mempersiapkan posisinya seperti ini. Bukannya gini, tapi sudah posisinya seperti ini. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, itu illallah itu isyarat dengan jari telunjuknya. Madhab Imam Syafi'i itu isyarat tidak isyarat sampai selesai, bukan hanya sekalian, tapi sampai selesai. Pandangan sebelumnya di tempat sujud ketika illallah pandangan ujung jari menunjukkan tauhid. Jadi illallah tidak bergerak-gerak sampai akhir. Bagaimana kalau bergerak-gerak? Pandangan madhab Imam Syafi'i makruh, bukan gatal, makruh. Mohon maaf, madhab Imam Syafi'i berpendapat adalah isyarat satu kali dengan menggerakkan jari telunjuknya sampai selesai. Madhab yang lain berpendapat bukan menggerakkan satu kali tapi menggerakkan. Kalau menggerak-gerakkan dengan kata wayu hati Tuhan itu gini-gini Pak. Tahiyat awal gini-gini, tahiyat akhir muter-muter. Bagaimana dalam pandangan madhab Imam Syafi'i? Tidak batal sholatnya, tapi makruh. Kenapa? Mengganggu kekhusyuan jamaah sampai akhir. Silakan subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cukup. Ataupun sempurna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Seorang imam sudah berdiri atau hampir berdiri dari bilang Allahu Akbar. Jangan sampai masih duduk bilang Allahu Akbar nanti dibarengi oleh makmum. Ataupun paling tidak hampir berdiri baru bilang Allahu Akbar. Kemudian jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala, rakaat ketiga hanya membaca Fatihah, keempat hanya membaca Fatihah, tidak disunahkan baca surat. Yang surat itu rakaat pertama dan rakaat kedua. Kemudian sama, yaitu apa? Imam posisi rukuk baru bilang Allahu Akbar. Jadi takbir qauliyah, takbir intiqaliyah. Jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala ini jangan disamakan. Jadi gerakan dulu baru ucapan. Jangan sampai yaitu apa? Ucapan dulu baru gerak didahului oleh makmum. Jadi gerak dulu Pak. Rukuk dulu baru bilang Allahu Akbar. Jadi apa namanya itu fi'liyah dulu baru qauliyah. Pekerjaan dulu baru yaitu apa? Ucapan. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana alhamdulillah wa lakal hamdu. Kemudian sujud. Kemudian duduk, kemudian sujud. Nah, disunahkan sujud yang terakhir agak lama dikit. Disunahkan doa maksurah, doa yang pernah Rasulullah baca silahkan dibaca. Tetapi ketika punya hajat pribadi, kita punya hajat boleh kita berdoa, tapi di batin dalam hati tidak boleh diucapkan. Kalau diucapkan hampir dibatal sholatnya, karena apa? Menambah bacaan. Jadi sekali lagi sujud terakhir itu disunahkan agak panjang dikit. Nah, saya semua mengingatkan kepada kita semua ketika bapak-bapak ibu-ibu dituntut jadi imam, ketika sujud terakhir agak panjang dikit, yaitu apa? Doa maksurah, doa yang pernah Rasulullah baca silakan dibaca. Tapi kalau Rasulullah belum pernah membaca, cukup dipakai dalam hati. Kemudian posisi sudah tahiyat akhir, duduknya tahiyat akhir yaitu tawarruk. Kalau duduk tahiyat awal namanya iftirosh, kalau duduk tahiyat akhir namanya tawarruk.
terus baru bilang Allahu Akbar. Setelah tahiyat, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, sama saja posisi dari awal udah posisinya seperti asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai fil alamin innaka hamidum majid. Terus sekalian akan Allah Subhanahu wa taala disunahkan ya itu doa masuk setelah tahiyat akhir itu. Rasulullah pernah berdoa, silakan dibaca. Tapi kalau belum cukup dibaca dalamnya. Ya. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala bagaimana tata cara salam? Bagaimana tata cara uluk salam dalam salat? Seandainya sampai fil alamin innaka hamidum majid, kapan tangan ini turun? Kapan tangan ini kembali? Terus Allah Subhanahu wa taala dalam kajian fikih ketika salam ke kananku, assalamualaikum, ya, kum itu adalah nengok kanan, tangan turun. Maksudnya assalamualaikum, kum itu nengok kanan, tangannya pun juga kembali. Jadi bukannya ini ngacung terus, sudah kum. Terus Subhanahu wa taala kapan? Jadi ketika nengok kanan, assalamualaikum, bukannya assalamualaikum warahmatullahi, masih lurus. Jadi dalam kajian itu bagaimana tata cara salam? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Terus Subhanahu wa taala jadi patokannya adalah jadi nengok kanan, memberikan uluk salam makhluk yang ada di sebelah kanan para malaikat. Pas juga tangannya turun. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sebagian jamaah doa Allah subhanahu wa ta'ala, monggo silakan Allah dan nama monggo silakan. Selesai salam Rasulullah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi, makmum. Assalamualaikum warahmatullahi, makmum salam. Atau nunggu selesai salam yang kedua, monggo silakan. Tapi seandainya imam salam yang pertama kita nipu, itu sudah apa namanya itu masuk apa namanya standar, yaitu apa sapi dalam sholat. Juga diperbolehkan selesai salam yang kedua. Bagi jamaah yang masbuk, selesai salam pertama lanjutkan naik ke atas sudah boleh. Sebagian jamaah masbuk nunggu salam yang kedua, monggo silakan, boleh. Jadi salam yang pertama assalamualaikum warahmatullahi, makmum masbuk berdiri sudah boleh karena salam yang pertama itu sudah selesai sholat. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Sebagian jamaah ada yang nunggu sampai salam yang kedua, ya diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi, baru jamaah masbuk apa namanya itu berdiri, ataupun makmum baru salam kanan ataupun salam. Nah inilah Allah Subhanahu wa taala takbir apa namanya itu takbir intiqaliyah, ucapan dengan perbuatan itu hendaknya perbuatan dulu baru ucapan, supaya apa? Tidak bareng dan supaya tidak terdahului oleh makmum. Yang terakhir, sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang suci, bulan yang mulia. Untuk mendapatkan kemuliaan kesucian bulan suci Ramadan, mari kita sucikan hati kita daripada penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasud, sombong, takabur, riya, ujub, sum'ah. Ketika kita puasa bulan suci Ramadan, hati kita itu bersih, suci daripada penyakit hati, maka kita akan mendapatkan kesucian bulan Ramadan. Amin Allahumma. Yang kedua, mari kita saling maaf dan saling menerima maaf. Mari kita saling minta maaf dan menerima maaf. Ketika kita itu menyambut bulan suci Ramadan, minta maaf, menerima maaf, berarti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ketika dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah, kita menyambut bulan suci Ramadan, puasa kita pernah khusyuk dan diampuni. Amin Allahumma. Wa balighna Ramadan
Subhanahu wa taala materi yang dapat disampaikan sedikit semoga banyak manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Sambil menunggu datangnya sholat Isra, pada bagian yang kedua adalah diskusi dialog. Mungkin ada yang mau ditambah, ada yang mau disampaikan, masih berkenaan dengan materi ataupun di luar materi yang masih bersatu dan normal masalah dan akhlak maupun awali mengambil sunnah dan barokahnya ini diawali diberi kesempatan diawali silakan mungkin silakan disampaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, demikian materi lengkap tentang fikih atau hukum sholat, melaksanakan sholat baik sendiri maupun berjamaah. Untuk berikutnya kita akan buka tanya jawab. Tadi sudah Pak Ustadz Ibu kita mempersilakan bagian belakangan dan melanjutkan ke kiri. Namun sebelum saya persilakan kepada jemaah, perkenalkan saya yang memimpin acara ini. Perkenalkan saya duluan yang nanya. Pak Ustadz, pertama kita akan menghadapi bulan puasa Ramadan. Kalau kita melihat dari tayangan, ada sholat tarawih itu berapa detik itu sudah selesai. 7 menit selesai. Kalau kita mengikuti itu tadi, sepertinya mustahil untuk kita ikuti. Ini bagaimana pandangan Pak Ustaz? Yang kedua, alhamdulillah syukur kita sudah mendapatkan ilmu dalam melaksanakan sholat tadi. Artinya antara imam dan makmum itu harus ada jedanya. Yang pertama, diberikan kesempatan kepada makmum untuk melaksanakan setelah imam. Kalau yang saya praktekkan itu Pak Ustaz, ketika kita antara ruku itu posisi kita di 90 derajat. Ya tadi beberapa ini. Baru kita menyampaikan Allahu Akbar ataupun Sami Allah pada saat 90 derajat dan seterusnya. Itu yang saya laksanakan atau saya praktekkan. Kemudian yang saya lihat tadi dengan saya, ketika kita mau ruku, kalau bagi anak-anak muda ini mungkin nggak bisa ya. Ketika rukunya langsung itu seperti unta tadi ya. Kaki duluan. Sujud mas, bukan sujud ya. Kaki duluan. Bagi yang anak-anak muda ini khawatir ini kakinya itu benturan ya, lantai. Maksud saya anak muda itu yang sebentar lagi gitu, seperti kita ini Pak Ustaz. Nah kalau itu, nah ini gimana? Tadi laku, oke. Ini kebiasaan yang kita lakukan. Kita tangan dulu, baru kaki. Jadi semakin mendekati ini tulang-tulangnya semakin rapuh ya. Itu yang saya tanyakan. Selain makruh, apakah memang kita harus begitu? Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya cukupkan sampai situ, tadi sudah diborong. Untuk selanjutnya, saya silakan kepada Pak Ustaz Yayat Sukarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pak Ustaz, terima kasih tadi atas
sholat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang diberikan tadi semakin menyempurnakan kita di dalam melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Di dalam sholat berjamaah tentu kita ingin mendapatkan kesunahan-kesunahan dan pahala yang begitu besar. Seorang makmum tentu dia akan mengikuti dalam sholat berjamaah itu akan mengikuti imam. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, dan ini terjadi bukan hanya di satu masjid, satu daerah, akan tetapi di beberapa daerah itu ada imam yang mungkin secara bacaan bukan hanya makhrajal huruf atau tajwid saja yang tidak benar atau pas, akan tetapi dalam bacaannya dalam surat Al-Fatihah saja itu sudah tidak sesuai itu dari bacaan, baik itu makhrajal hurufnya maupun tajwidnya. Bahkan sampai kalau saya perhatikan itu dalam membaca bismillah saja itu tidak benar gitu. Artinya bisa sampai berubah makna. Contoh seperti ini Pak Ustaz. Ar-Rahmanir-Rahim. Hak di sini artinya kan harus bersih, tidak ada yang mengganjal. Tapi dibaca Ar-Rahmanir-Rahim. Itu bukan hanya dalam segi tajwid saja yang salah, tapi kan sudah merubah makna, merubah arti. Maka kesempurnaan kita kan sholat itu terutama surat Al-Fatihah itu kan harus benar. Itu jadi memang ada di beberapa masjid seperti itu. Ketemu lagi masjid itu seperti itu lagi. Satu yang ingin saya tanyakan seperti itu. Kemudian yang kedua, pengalaman saya, jadi pernah terjadi sesuatu sholat asar. Jadi imamnya ini maaf ngomong sudah dalam usia yang tua, mungkin sekitar 60 tahun ke atas. Jadi begitu selesai sholat asar 4 rakaat, si imam seharusnya dia ada di akhir, tapi dia berdiri. Nah ini makmum yang di belakang termasuk saya ini pas ada di belakang, kita sudah kasih tahu subhanallah. Ini si imam kayaknya masih bingung nih, 4 atau 3 atau 4, padahal sudah 4 dan jamaah di belakang ini sudah mengingatkan, tapi imam masih terus berdiri. Jadi dia melaksanakan sholat 5 rakaat. Jadi makmum di belakang ini pecah Ustaz. Ada yang ikut ya karena dia mempunyai ini, karena harus ikut imam sholat berjamaah, tapi di lain sisi juga ada yang mereka at-tahiyat akhir. Nah, jadi begitu selesai sholat, jadi bukannya kita istighfar jadi ribut membahas masalah ini. Jadi ini terjadi juga yang menerapkan ini Pak Ustaz. Itu bagaimana kalau dilihat dari sisi kajian fikihnya yang seperti ini Pak Ustaz. Mungkin itu saja dua yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan satu lagi untuk sesi pertama. Ada? Di mana? Oh, Pak mantan Menteri Agama. Lu bukan kaki. Betul kan? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz bertanya kembali sholat berjamaah. Menurut kajian fikih atau maksud imam kita, Imam Syafi'i, itu kalau sholat makmum banyak gerak, sangat garu, sama DM itu, DM-nya bukan maksud benar sebenarnya. Itu bagaimana hukumnya? Apakah itu makruh atau yang lain tidak tahu. Yang kedua, begitu salat terakhir, saya juga punya mengingatkan baca salam hanya batas bau sini, kan kita bisa menembak ke malaikat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita menembak ke malaikat lah, kanan
Ini ada yang assalamualaikum sampai ke belakang, sampai ngeliat orang. Nah ini bagaimana punya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mantan Menteri. Silakan Pak Guru. Baik, sama sekalian dengan Subhanahu wa ta'ala menarik Pak Haji di Jawa Timur di TV itu masuk TV bintang TV sholat tercepat di dunia 23 rakaat itu 7 menit. Ini penggemarnya banyak ratusan, bermobil-mobil, bermotor-motor, antri banget sih. Nah, dalam kajian fikih sholat apa ini? Sholat super apa ini? Super ya. Tidak usah minta fatwa mungkin. Dalam kajian fikih ketika sholat tidak tomatinah tidak sah. Sholat itu rukun tomatinah, tidak tomatinah, rukun tomatinah, sujud tomatinah. Bagaimana kalau tidak ada tomatinah? Tidak sah. Rasulullah Subhanahu wa ta'ala ketika diwawancarai katanya ngikutin maulid. Ya mungkin kalau zaman dulu mungkin lah orang-orang yang baru sholat itu biar senang sholat dulu ketika cepat itu senang mungkin lah ya. Tapi setelah zaman kesini sudah zaman modern, zaman ilmiah. Rasulullah Subhanahu wa ta'ala dalam kajian fikih ketika sholat ya celat-celit pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat sholatnya super cepat, dipanggil oleh Rasulullah, sini sholli fa innaka lam tusolli, kembali ulang lagi sholat kamu, seakan-akan kamu belum sholat lagi, cepat lagi, cepat panggil lagi oleh Rasulullah, sholli fa innaka lam tusolli, sholatlah kembali, seakan-akan kamu belum sholat. Nah baru yang ketiga pelan-pelan Pak Ali, Allah Akbar. Ketika pelan-pelan baru dibiarkan oleh Rasulullah. Berarti sholat yang dikehendaki oleh Rasulullah itu adalah dari dalam kajian fikih sholat yang cepat sampai Pak harusnya Allahumma anta salam diganti Allahumma lantas jalan. Ini dalam kajian fikih tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada tomatinah. Ini yang pertama Pak. Yang kedua, mohon maaf yang tua-tua ya. Maksudnya tua itu ya generasi 6 ke atas ya, masih muda itu udah ini udah ada pengapuran mohon maaf ya, udah ada pengapuran, ada asam urut asam mau marah urut itu ada mati jalan aja sudah tidak ada. Nah ini kalau mau sujud kok kaki berdua, waduh cekot. Ini namanya darurat. Mau kelas bubut nanti dibubut betul nanti. Ini namanya darurat Pak. Darurat untuk ilmu. Enggak apa-apa pakai tangan duluan, enggak apa-apa, enggak seperti om tahu Pak. Kenapa? Karena darurat itu yang enggak darurat sehat. Tua, tapi kok tangan duluan untuk. Iya. Tapi kalau darurat Pak Haji, ya darurat. Bagaimana tangan duluan? Enggak apa. Darurat. Ya, darurat. Tapi bukan semuanya darurat, Pak. Oh ini yang tua-tua, yang muda-muda nggak darurat juga ini. Maaf, Bang Sil nggak darurat. Kalau yang udah pensiun darurat diterima, Pak. Tapi belum tentu bilang darurat. Jadi sudah semua masalah tidak pernah hukum makruh karena darurat. Kelompok darurat. Ya, kelompok darurat. Kemudian yang berikutnya menarik ini Pak Haji, di masyarakat di kampung-kampung ini Pak Haji, seorang imam ini kadang-kadang karena dia itu status tua, status tinggi dalam keluarga, akhirnya Pak jadikan imam. Padahal syarat rukun bacaannya, tajwidnya, makhrajnya ini masya Allah menang cakap-cakap. Menyikapi seorang imam yang seperti itu bagaimana seorang makmum? Apakah pindah rumah? Apakah pindah masjid? Para alim ulama persatuan itu lebih diutamakan. Jadi sekali lagi ketika seorang imam bacaannya tidak memenuhi syarat,
bacaannya tidak memenuhi tasbihnya, hurufnya, kaidah qiraahnya. Bagaimana jamaah kita? Kita niat jamaah usolli fardhu maghrib selasa rakaat istiqbal qiblat makmuman. Selesai takbir niat pisah dari jamaah itu namanya munfarid. Jadi bahasa fikih itu munfarid bukan mufaraqah. Kalau mufaraqah itu cerean. Jadi bahasa fikih munfarid itu apa? Setelah takbir niat pisah dari jamaah itu. Gerakannya sama. Jangan duluan, jangan akhir. Ini satu masjid, satu jamaah, ada yang awal, ada yang akhir. Ini kok beda-beda ini? Gerakannya tetap seperti sama dengan imam, tapi kita niat pisah dari jamaah. Insya Allah itu tidak mengurangi pahala jamaah. Amin Allahumma. Ini pernah terjadi karena ngajinya separuh-separuh Pak Haji. Pak Ustadz sampaikan munfarid pisah dari jamaah itu dia duluan sholat. Ditanya, kok orang Islam ini sudah pecah sangat. Jadi munfarid itu pisah dari jamaah itu gerakannya tetap sama, salamnya bareng sama imam. Makanya tidak semua orang bisa sholat bisa jadi imam. Imam itu ada syarat, ada rukun. Anak kecil itu bisa belajar sholat, bisa sholat, tapi nggak sah jadi imam. Di YouTube ada anak kecil suaranya bagus aja jadi imam. Gimana itu? Ya kalau sholat sunnah nggak apa-apa, sholat wajib belum memenuhi syarat, kenapa belum sunnah aja? Ya kalau sesekali nggak apa-apa. Ini kalau terus jadi imam terawih ya. Pernah itu kan di TV itu kan, di media itu kan, anak kecil jadi imam betul suaranya bagus. Jadi syaratnya bukan suaranya bagus, ada syarat, ada rukun. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita sampaikan syarat-syarat jadi imam itu siapa. Di antaranya ada yang paling alim masalah fikih, masalah sholat. Seandainya sama, bacaannya yang fasih dengan hafal Quran. Seandainya fasihnya sama, ada yang lebih tua, sama tuanya. Siapa yang duluan berjuang di jalan Allah, siapa yang duluan transmigrasi, siapa yang duluan masuk pesantren, siapa duluan masuk Islam, kok sama duluan. Siapa yang istrinya dua? Sama juga istrinya yang ketiga. Yang terakhir itu adalah yang paling baik sama keluarganya. Ciri-ciri yang paling baik keluarganya itu istrinya 2, 3, 4. Harus dipenuhi. Silakan Pak Haji. Dulu yang kepingin jadi imam itu sama semua itu yaitu apa? Yang paling sayang sama keluarga. Bukti sayang itu cucunya banyak, mantunya banyak, anaknya banyak, istrinya juga banyak. Sekian suara yang berikutnya. Ini menarik, ini terjadi di masyarakat kita. Tidak semua orang bisa sholat jadi imam. Ini sudah 80 tahun, suruh mundur gak mau. Kita 3 periode. Maaf ini mantan menteri agama. Oh, udah 3 periode, pengen 4, pengen 5. Rasulullah SAW mohon maaf, seorang imam tidak semua bisa sholat bisa jadi imam, ada syarat rukun. Ketika sudah pikun, ketika sudah berkurang itu mohon maaf, menyadari diri bahwasanya legowo. Ini enggak yang wakaf itu banyak. Yang wakaf banyak, status sosialnya tinggi. Akhirnya apa? Kepengen imam sampai mati. Padahal ketika seorang imam itu salah, cara membetulkannya dengan subhan. Kalau sudah nggak denger, gimana Pak Ustaz? Subhanallah, itu masih sudah nggak denger kok. Makanya mohon maaf. Yang sudah 80 itu nggak usah pengen jadi imam Pak. Kenapa? Kalau seandainya bacaan melompat atau gerakannya lebih atau kurang, ketika diingatkan dengan baca tasbih subhanallah sudah nggak dengar. Terus aja pengen imam rokaat itu
5 periode. Nah, sekarang dalam kajian fikih gimana? Ini sudah 4 rakaat. Makmum banyak, saksi makmum banyak 4 rakaat. Ini imam laju terus sampai 5 periode tadi. Sudah bilang subhanallah, 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 laju terus nih. Rakaat yang kelima. Nah, gimana dalam kajian fikih cara menyikapinya? Sekalian subhanahu wa ta'ala ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, ikuti imam. Walaupun kau salah, ikuti imam. Kenapa? Imam punya istihad. Nanti tahiyat akhir sujud sahwi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tadi, seorang makmum meyakini bahwasanya sholat ini sudah yang tepat. Ini tahiyat akhir. Kok imam yang sudah pikun tadi itu mau 5 rakaat? Sebagian jamaah itu apa? Memutuskan munfarid. Munfarid Pak Ustaz. Munfarid itu pisah dari jamaah itu. Kemudian duluan salam. Dua-duanya sholatnya sah. Jadi selesai salam ngobrol. Adanya ngikut imam sampai 5 rakaat. Kemudian sujud sahwi sah. Karena imam itu yakinnya baru 3. Ikut imam sah. Kemudian makmum yang tahiyat akhir karena munfarid sah. Jadi dua-duanya sama, nggak usah ngulang ya. Dua-duanya sah. Jadi nggak usah ngulang, semuanya benar. Yang ikut imam ya benar, yang nggak ikut imam ya benar karena munfarid. Kemudian yang berikutnya, Allahu Akbar. Ini bahasa tubuh. Ini bahasa tubuh. Ini bahasa tubuh. Jangankan dia itu apa? Enggak sholat. Ketika dia itu nyambut MC itu juga gemetar tangannya. Seorang yang sudah punya bahasa tubuh seperti itu ketika jadi imam ataupun sholat gini-gini sah sholatnya. Kenapa? Karena itu bawaan tubuh. Yang makruh itu nggak gatel, tapi sengaja. Gimana? Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala ketika batuk, ketika bersin, ketika diam, dan itu tidak apa namanya? Itu sudah bahasa tubuh. Itu tuntutan tubuh dalam arti tidak disengaja. Sah sholatnya tidak makruh. Contoh bersin Pak Andi. Kemudian apa namanya itu gatuk, kemudian gatal, dehem. Memang bahasa tubuh ditahan ya nggak bisa ya. Bagaimana sholatnya? Sah. Bukankah suatu harokat? Lah kalau yang disengaja 3 kali gerak-gerak madhab Imam Syafi'i batal. Kalau disengaja 3 kali gerak-gerakan berturut-turut batal. Ini madhab Imam Syafi'i. Tapi kalau madhab imam yang lain seperti madhab Imam Maliki tidak apa. Jadi sekali lagi bahasa tubuh bergerak. Kemudian ada yang memang dia itu sholat dan nggak sholat biasa Pak ini. Itu sholat ya nggak sholat ya Gimana itu sholatnya? Sah. Tapi kalau yang disengaja, nah itu makruh. Kemudian yang terakhir, ini salamnya ini lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal sholat. Ketika dada itu sudah melenceng daripada kiblat, batal. Jadi salam itu cukup mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi pipi bisa dilihat belakang, bukannya tuh sambil ngabsen belakang. Batal. Kenapa? Dadanya melenceng daripada kiblat. Ini salam yang pertama. Kalau salam yang kedua enggak apa-apa. Kenapa? Karena sunnah. Yang pertama itu Pak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal. Kenapa? Dada sudah berpaling daripada kiblat. Tapi kalau kedua enggak apa-apa karena kedua sudah sunnah. Jadi
standarnya adalah muka bisa dilihat. Jamaah sebelah kanan memberikan salam semua makhluk yang ada di sebelah kanan, di antaranya adalah para malaikat. Jadi sekali lagi jawab sekalian subhanahu wa ta'ala, semoga Allah ta'ala berikan kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Amin. Mohon maaf jangan diambil hati ya, periode 5 ya. Cukup bapak-bapak yang ibu sekalian ya. Tapi mungkin ini Pak Ustaz, untuk memisahkan dari imam itu apa yang dilakukan oleh makmum itu? Jamaah Saya sekalian, lebih jelas. jamaah sekalian dengan subhanahu wa ta'ala, seorang imam ketika imam jamaah besar, masjid besar atau pertama, posisi imam walaupun toh satu orang makmumnya itu di mihrab. Mihrab contoh, ini hanya ada 2 orang Pak. Ya, yang azan, kemudian marbot, kemudian Pak Haji jadi imam. Ketika posisi 3 orang, ini jamaah pertama, imam posisinya di mihrab. Kemudian 2 jamaah itu di belakangnya. Ini ketika jamaah pertama, yang diharapkan nanti jamaah banyak. Nah sekarang jamaah pertama ini sudah selesai, hanya ada 2 orang. Bagaimana? Jamaah di belakang hanya 2 orang. Imam di sini, kemudian makmum di sebelah kanan 1 jengkal. 1 jengkal di belakangnya Pak. Bagaimana kalau sejajar ini, mohon maaf ibu-ibu, saya lihat ini ibu-ibu kalau jamaah ini sejajar. Bagaimana kalau jamaah sejajar, imam sama makmum sejajar? Makmum. Kalau makmumnya di luar nggak sah. Ini makmum malah di duluan, makmum malah di depan, kena malah di depan sopir tabrak. Sejajar makmum, jadi 1 jengkal di sebelah kanan. Datang lagi sebelah kiri 1 jengkal, belum mundur kan? Belum, masih posisinya seperti ini, tengah kosong. Nah, ini satunya. Datang yang ketiga Pak Haji, bukan di sini, bukan di sini, bukan di belakang ini, bukan belakang, tapi belakang imam yang 2 ini mundur. 1 langkah berhenti, 1 langkah berhenti, 1 langkah berhenti. Nah, seperti itu. Kemudian sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri penuh, mulai dari apa? Belakang imam. Ini rumahnya sebelah sana, mulai dari situ, yang sebelah sana mulai dari situ. Bagaimana? Makruh. Ini Anda sok, ini Anda sok, tengahnya kosong, makruh. Jadi jamaah yang kedua dimulai dari belakang imam. Terus penuh. Jamaah yang ketiga, sok yang ketiga mulai dari belakang imam. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tata cara yang Bapak berjamaah. Nah, sekarang yang di atas. Bagaimana? Ketika saf pertama lihat imam sah. Tapi kalau dicor buntet, cor semua Pak Haji, hanya lihat kamera di atas, nggak sah jamaahnya. Itu di balai kota Jogja itu, sholat Jumat. Sholatnya di atas Pak Haji. Ada imam, ada khotib di atas. Di bawah jamaah juga ada gambarnya itu Pak Haji, gambar tinggi di Palembang. Masjid Pertamina Palembang juga itu Pak Haji. Seperti itu lantai 2, lantai 3. Lantai 2 itu dikasih monitor, dikasih TV itu Pak Haji. Nah, CCTV itu, kasih TV itu. Jadi yang imam lewat TV Pak Haji. Rukuk sujudnya hanya suara, kemudian imam pakai TV. Bagaimana jamaahnya? Tidak sah. Kenapa? Karena tidak lihat imam. Loh itu yang di Masjidil Haram 2 kilo itu nggak lihat imam. Tapi kalau lihat depannya. Kita sampaikan, alhamdulillah masjid kita sudah sapi Pak Haji. Atas sok pertama lihat imam. Kemudian sampai kiri, sampai kanan itu sudah pintu dibuka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak sholat Jumat di sana sudah sah ketika pintunya dibuka. Kemudian yang di sebelah sana itu bagaimana? Dari situ nggak sah jamaahnya.
Karena apa? Tidak jalan yang lurus itu dari situ pintu sama. Nah, jelas subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, alhamdulillah masjid kita sudah sahih. Jadi atas itu sudah lihat imam, bukan lihat monitor, Pak. Bagaimana kalau lihat TV monitor? Tidak sah jamaahnya, sah sholatnya, jamaahnya nggak sah. Kenapa? Karena tidak lurus, tidak muntas. Ini sebenarnya. Ya, ini dapat disampaikan. Semoga Allah Taala memberikan kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Semoga kita istiqomah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, materi fikih tentang sholat. Mudah-mudahan materi yang kita terima bisa kita praktekkan sesuai dengan mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya di dalam kita berjamaah, sholat berjamaah ataupun sendiri. Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz. Mudah-mudahan pertemuan yang berikutnya nanti bulan puasa tetap kita akan laksanakan. Untuk itu marilah kita tutup pertemuan ini dengan mengucap alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.